Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang masalah risiko gagal bayar di Shopee Pinjam, SP Pinjam, Shopee Later dan sama aja lah itu. Nah, sebelumnya mungkin ini pinjaman yang mayoritasnya kebanyakan perempuan nih yang galbay. Hampir perempuan yang ya karena perempuan rata-rata pakai aplikasi Shopee ya, terus pada akhirnya mereka belanja terus pengen ada kebutuhan yang pengen dibeli tapi belum ada uang secara banyak gitu. Pada akhirnya mereka trigger untuk Shopee Pay Later. Untuk cara-cara Shopee Pay Later dan sebagainya ya mungkin kalian udah tahu lah bagaimana caranya masukin data, foto, banget kanan kiri dan sebagainya gitu. Jujur aja saya di sini nggak ada pinjaman ya di Shopee Pay Later karena juga saya bukan pakai Shopee untuk belanja, saya lebih ke Tokopedia dan sebagainya. Kalau Shopee Pay Later mungkin istri ya. Tapi saya akan bahas bagaimana ini resikonya buat teman-teman yang gagal bayar di sini. Pasti banyak banget ya teman-teman yang gagal bayar di sini gitu. Nah, bila gagal bayar di Shopee Later atau Shopee Pinjam ini udah pasti masuk slik BI checking dan pasti akan dilaporkan semua Shopee Pay Later ya gitu kan. Dan udah ya mau kelambatan 3 bulan biasanya dan sebagainya gitu. Bahkan saya lihat di review YouTube teman-teman yang lainnya gila juga ya, mereka bisa sampai 10 juta 15 juta mereka itu nyicil barang apa gitu sampai sebanyak itu ya. Tapi balik lagi ya, mungkin teman-teman tergiur pengen punya barang cepat tapi uangnya belum cepat ada. Nah, dendanya itu 5% per bulan dari total tagihan. Ya kalian bisa hitung sendiri lah, dendanya 5% dari total tagihan itu berapa. Misalnya 7 juta ya ditambah aja 5% dari tagihannya berapa. Apakah ada di lapangan gitu kan? Iya, ada di lapangan ya, tapi masih random. Jadi nggak bisa dipastikan yang di daerah Surabaya gimana, yang daerah Subang gimana, yang daerah Tasik gimana, yang Lampung bagaimana gitu. Tapi yang udah pasti sih, yang untuk daerah Jakarta udah warning udah pasti ada. Jakarta, Jabodetabek udah pasti ada gitu. Tergantung DC ini mau udah berkunjung apa enggak, dan tergantung juga tagihannya. Kalau tagihannya lebih dari 5 juta ke atas gitu, yang DC juga nagih juga ya lumayan nih, uang banyak nih gitu kan ya, mungkin dia juga akan berkunjung. Tapi kalau misalnya cuman 300.000 200.000 ya malas juga gitu. Tapi mungkin bisa aja datangnya kalau misalnya biasanya emang pas lagi kebetulan lewat lagi berkunjung di daerah situ dan kebetulan juga nih ada orang yang sini juga yang gagal bayar dikunjungin, bisa jadi kan gitu. Atau alamatnya kurang jelas nih, masih pelosok-pelosok gitu kan, itu juga ada saya agak bingung ya gitu. Tapi yang pasti ini ada di lapangan ya. Terus kalau misalnya kita gagal bayar, ada pasti ada di lapangan tapi random ya. Terus akhirnya ada pembatasan fungsi di aplikasi Shopee, baik penggunaan voucher. Jadi kalau misalnya kita gagal bayar di Shopee, pasti kita untuk menggunakan voucher dan penggunaan fungsi yang lainnya itu nggak bisa, karena kita ditangguhkan lah atau seperti apa. Mungkin sama aja kayak Kredivo ya, mungkin akunnya terblokir kalau misalnya kita ada tagihan dan kita nggak bisa melakukan pembelian dan apapun gitu di aplikasi Kredivo karena kita masih punya utang sih di sini, jadi agak sulit ya. Perbedaan Shopee Pay Later sama SP Pinjam ini berbeda. Jadi Shopee Pay Later itu dari PT Commerce Finance, dan kalau SP Pinjam itu dari PT Lentera Dana Nusantara. Jadi udah pasti beda gitu. Shopee Pay Later itu kan khusus untuk dapetin limit barang gitu kan. Makin banyak kita belanja atau dapat poin apa dan data kita yang dimasukin bagus gitu kan, terus akhirnya kita dapat limit besar gitu. Nah ini Shopee Pay Later nggak bisa dicairin. Nah, Shopee Pinjam itu bagian dari produknya Shopee. Nah akhirnya PT Lentera Dana ini bekerja sama lah sama Shopee. Itu ibarat kata ini pinjolnya lah. Nah teman-teman yang banyak terjebak ya di Shopee Pinjam dan juga paling banyak juga di Shopee Pay Later gitu. Kalian yang kebutuhan dana mendesak berupa uang tunai ya akhirnya kalian ngambil pinjaman di Shopee Pinjam gitu kan. Nah Shopee Pinjam ini dana tunai yang dari 500.000 sampai 5 juta gitu, tergantung ya, mungkin sampai 10 juta ada, tergantung kalian bisa dapat limitnya berapa. Dan balik lagi DC SP Later sama SP Pinjam tuh ya masih seputar Jabodetabek gitu. Nah data yang dari saya kasih ini data-data parsial ya, maksudnya data-data yang kebanyakan orang tuh menceritakan saya dikunjungi daerah sini, tapi yang ada ya yang udah pasti ya buat warning ya buat kalian yang masih di daerah Jabodetabek ya udah pasti dikunjungi. Ada kejadian aneh juga ya, tahu dari teman-teman yang gagal bayar di Shopee Later atau Shopee Pinjam itu, mereka tuh ngancem datang ke rumah, bukan datang ke rumah tapi datang sesuai terakhir melakukan transaksi. Ada DC-DC yang
yang chat WA kan misalnya kalian galbay itu, akhirnya mereka itu chat, saya akan datang ke alamat sesuai transaksi terakhir. Misalnya mungkin mesen barang, alamatnya beda sama yang kita tempat tinggal sekarang gitu kan. Akhirnya di situ ngancam sesuai alamat terakhir. Wah, takutnya mungkin kita tuh yang ngirimnya ke alamat saudara, ke alamat temen gitu. Kita ngirim barang, mesen barang terus alamatnya ke alamat teman atau alamat saudara gitu. Dan si DC itu ngancam buat datang ke alamat terakhir. Nah ini maksud saya, ada teman-teman yang galbay di Shopee Letter yang diancam seperti ini. Dan ini lucu sebenarnya, sangat lucu banget. Karena sebenarnya DC itu nggak boleh datang di alamat yang bukan sesuai KTP, itu salah. DC itu salah kalau misalnya didatang. Makanya ini sebenarnya sekedar ancaman aja ya, untuk ancaman para DC Shopee Letter yang sangat lucu-lucu itu gitu. Jadi nggak mungkin juga gitu. Jadi kalau kalian pernah datang, ada yang diancam akan datang sesuai alamat terakhir, itu bohong gitu ya. Datang aja belum tentu, ngapain juga gitu kan. Terus kalau datang ke alamat terakhir, misalnya ke alamat saudara atau alamat rumah siapa gitu, terus mau ngapain, mau nagih siapa di sana gitu. Jadi ini ada cerita seperti itu ya. Itu emang desainnya lucu-lucu lah kalau di Shopee Paylater atau Shopee Pinjam itu. Kalian juga harus mikir juga ya, kalau misalnya kolektor itu, misalnya kalian didatangin DC, itu harus bawa surat tugas. DC itu harus bawa surat tugas, dan surat tugasnya itu harus terlampir nama kita. Ada gitu DC yang melampirkan yang cuma kertas doang, yang tulisan tangan. Nah itu nggak boleh sebenarnya gitu. Dan ini mungkin ini bisa saya bahas ya di video lainnya, bagaimana cara menghadapi DC yang seperti ini, biar kalian juga mampu lah buat menghadapi tanpa ada rasa takut gitu. Terus bagaimana cara menghadapi DC-nya? Ya hadapin aja, nggak usah takut. Mereka kerja kok, kerja dia cuma ngancem-ngancem doang. Kerja dia itu emang ya, kalau misalnya datang, tujuan mereka cari poin, mereka akan foto. Ya udah bilang, kalau di desain datang, mas mau ngapain, saya nggak ada uang, kalau mau foto ayo, biarin kita bantu kerjaan dia aja, biar dia juga dapat poin lah atau duit apa gitu. Tapi kalau misalnya dibayar mungkin dia dapat poin lebih gitu kan. Tapi kalau emang nggak ada, mau gimana lagi gitu, kita nggak bisa maksain. Dan ingat pesan saya, kalau kalian sudah galbay, jangan pernah gali lubang tutup lubang. Mungkin kalian yang pertama kali galbayar mungkin akan panik, panik gimana, masuk mana, cari pinjam, cari lubang, udah diem aja, udah berhenti, nggak usah gali lubang gitu. Banyak kok teman-teman yang akhirnya berhasil gitu dengan cara galbay, akhirnya hidup mereka tenang gitu. Mungkin di video selanjutnya saya akan ngasih trik lah bagaimana cara menghadapi keadaan kita saat kita sedang galbay gitu. Balik lagi ya soal Shopee Paylater itu, kalau kalian masih nanya resikonya apa, resikonya udah pasti kita akan ditelepon bertubi-tubi, di WA dan diancam dan teror bertubi-tubi sama seperti yang lain-lainnya. Mau yang Shopee Paylater atau pinjam pun sama aja, kita akan diancam dan sebagainya gitu. Terus apakah DC, bagaimana cara menghadapinya, saya nanti akan bikin video lagi ya, bagaimana cara menghadapi DC, bagaimana DC itu nggak bisa bolak-balik terus datang ke rumah kita dan sebagainya gitu. Dan survei membuktikan juga ya, di Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini emang korbannya kebanyakan para cewek ya, para ibu-ibu, para wanita yang banyak tergiur dengan barang yang mau didapat secara cepat gitu. Ya mikir ya, semua orang kredit pasti pinginnya nggak pingin gagal bayar ya, cuman pada akhirnya sepanjang perjalanan akhirnya kita terbentur dengan kebutuhan lain, pada akhirnya kita ya gagal bayar. Buat kalian yang sedang gagal bayar, nggak usah takut. Itu aja dari saya. Jangan lupa di like dan komen dan di share. Mungkin video ini bisa ngebantu buat menguatkan mental teman-teman yang lainnya sedang gagal bayar di Shopee Paylater gitu. Ya itu dari saya, jangan lupa di subscribe ya. Mohon dukungannya untuk channel ini untuk terus berkembang. Tetap semangat buat kalian semua. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.